permasalahan yang tidak tersebut secara terperinci di dalam Al-Quranul Karim. Berbeda dengan pemahaman Mu'tazilah. Berdalil dengan ayat Quran untuk menolak hadis-hadis sahih. Mengatakan bahwa ayat ini bertentangan dengan hadis ini bertentangan dengan ayat. Para sahabat tidak. Lihat Ibnu Mas'ud, dia mengatakan wa huwa fi kitabillah, dan itu berada di kitab Allah. Padahal tidak ada. Ummu Yaqub sendiri melihat-lihat ayat Quran, enggak ada. Kata Ibnu Mas'ud, kalau engkau betul-betul membaca ayat Al-Quran, pasti engkau akan dapati. Tidakkah engkau pernah membaca ayat wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Lihat, ini pemahaman yang sangat-sangat tinggi. Karena tidak mungkin sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan ayat Al-Quran. Kalau ada kaum muslimin yang mengatakan demikian, maka orang yang paling gembira mendengarnya adalah al-Yahud wan Nasara. Orang Yahudi dan Nasara adalah pertama manusia yang sangat gembira mendengar kaum muslimin ada hadis atau sunnah yang bertentangan dengan kitabullah. Karena dengan demikian mereka akan dapat membatalkan kitabullah, yang dengannya mereka akan dapat membatalkan Islam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pastilah mereka akan dapati dalamnya pertentangan, kontradiksi yang sangat banyak sekali. Al-Quran memerintahkan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Berpegang dengan sunnah. Kalau ada sunnah bertentangan dengan Quran, berarti antara satu ayat dengan ayat dalam Al-Quran akan terjadi kontradiksi, pertentangan. Al-Quran mengatakan man yuti'ur rasul faqad ata'a Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Al-Quran juga mengatakan wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allakum yatafakkarun. Surat An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika adh-dhikra, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran ini litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allakum yatafakkarun. Litubayyin, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Berarti kedudukan sunnah demikian sangat tingginya sekali dalam Islam. Dia yang akan menjelaskan tentang Al-Quran. Kita tidak mungkin akan dapat memahami, bahkan katakanlah mustahil dapat memahami, mengamalkan, mendakwakan Al-Quran tanpa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di ayat ini dalam surat An-Nahl ayat 44, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menjelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada manusia. Apa yang Allah turunkan kepada manusia? Al-Quranul Karim. Itu Al-Quranul Karim. Nah, kalau terjadi pertentangan antara sunnah atau hadis yang sahih dengan syarat hadisnya sahih dan belum dimansukh, dihapus hadisnya, hukumnya hadis sahih, betul-betul sahih, dikatakan bertentangan dengan Al-Quran, maka akan terjadi pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Oleh karena itu para ulama, sebelumnya saya bawakan sebuah hadis
yang besar sekali. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, law asbaha fiikum Musa thumma ittaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalau sekiranya Musa berada di tengah-tengah kamu, kemudian kamu mengikuti Musa dan meninggalkan aku, pasti kamu akan tersesat. Karena yang Allah wajibkan setelah diutusnya beliau adalah mengikuti beliau. Kita beriman kepada seluruh para nabi, kepada Musa, kepada Isa, kepada Daud, kepada Sulaiman, kepada Ibrahim, kepada Nuh dan semuanya. Namun nabi yang diutus kepada kita, bahkan untuk seluruh umat manusia, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya Musa berada di tengah-tengah kita pada hari ini, kemudian kita mengikuti Musa, kita tahu siapakah Musa itu? Nabi yang azima, nabi yang sangat besar, ulul azmi. Kita ikuti Musa, tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dhalaltum, kata Nabi, la dhalaltum, pasti kamu akan tersesat. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Oleh Imam Ahmad. Bagaimana kalau kita yang mengikuti yang selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh kerana itu, para ulama mengatakan bahawa Islam itulah sunnah, dan sunnah itu Islam. Di antaranya Imam Al-Barbahari di kitabnya Syarhus Sunnah mengatakan, "I'lamu, ketahuilah oleh kalian, annal Islam huwa sunnah, was sunnah hiya al-Islam, wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah olehmu, sesungguhnya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Apa maknanya? Maknanya seseorang tidak mungkin akan dapat memahami, mengamalkan, mendakwakan dinul Islam tanpa sunnah. Karena dinul Islam agamanya para nabi dan rasul, yang Allah wajibkan manusia beragama dengan agama Islam. Dakwah seluruh para nabi dan rasul mengajak kepada tauhid dan masuk ke dalam dinul Islam yang ditutup dan diakhiri dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau adalah orang yang paling paham tentang Islam. Dan penjelasan beliau adalah sunnah. Penjelasan beliau adalah sunnah. Maka kan tidak mungkin kita dapat mengenal Islam tanpa sunnah dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apabila kita berjalan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kita akan mengenal Islam yang sesungguhnya, yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dan secara khusus yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diutus untuk seluruh umat manusia, membawa mukjizat yang terbesar. Kalau kita tidak berjalan di atas sunnah, maka kita tidak akan mengenal Islam dalam arti yang sesungguhnya. Karena telah dicampuri dengan berbagai macam kekeruhan, kekotoran, bid'ah-bid'ah syirkiyat, khurafat, tahayul dan lain sebagainya. Maka apabila kita berjalan di atas sunnah, maka kehidupan kita adalah kehidupan Islami.
pada diri, keluarga dan masyarakat.